Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan, dan saya baru saja memutar kembali bagaimana saya menonton dini hari pertandingan antara MU dan Copenhagen, dan saya ingin melihat gol yang dibuat oleh Maguire lagi ya, karena tidak puas semalam bagaimana atau di dini hari menyaksikan umpan dari Christian Eriksen tepatnya di menit ke-72 dan MU bisa mendapatkan kemenangan dengan 1-0 di depan publik mereka. Dan itu dibuat oleh pemain belakang Harry Maguire, pemain yang tak pasti ya. Sejauh ini kita tahu sering dibikin lawak, pemain pesakitan dan macam-macam lah. Ya, pemain yang banyak dibully, tapi dia menjadi pahlawan. Dan bahkan ada dua pemain MU yang jadi pahlawan, termasuk dengan penjaga gawang Onana ketika menghadapi Copenhagen. Dan MU bisa mendapatkan 3 poin penting, karena kalau kalah melawan Copenhagen, MU saya pikir out. Tidak akan mampu untuk bisa menerobos masuk ke babak selanjutnya. Sekarang kan posisi terbuka ketika mendapat 3 poin. Walaupun tetap masih berat untuk ke sana karena ada Munchen yang saya rasa pasti akan lolos. Dan ada Galatasaray, tim yang mengalahkan MU di Old Trafford, yang nantinya MU akan ke markas Galatasaray. Tapi setidaknya kemenangan ini akan memotivasi bagi pasukan Erik ten Hag ya, untuk bisa mengarungi di grup A ini, persaingan yang sangat keras. MU mendapatkan perlawanan sengit dari Copenhagen. Ya, kita tahu bersama bahwa pertama tidak bisa membuat gol sebelum Maguire memecah kebuntuan itu di menit 72. Eriksen masuk di babak kedua, memberikan umpan lambung, dan saya baru bisa melihat bagaimana tandukan dari Maguire ya untuk menembus penjaga gawang Grabara sana, penjaga gawang Copenhagen, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan kemenangan yang mereka inginkan. Dan bukan saja Maguire yang menjadi pahlawan ya, tapi Onana juga. Di penghujung laga bagaimana kalau saja Jordan Larsen, pemain yang masuk di babak kedua dari Copenhagen, bisa menjebloskan bola dari titik putih, dapat tendangan penalti sebenarnya. Ini kalau masuk 1-1, merugikan juga bagi MU. Posisi MU semakin terjepit, untuk bisa lolos berat kalau bermain imbang. Makanya MU harus menang, tapi untung ada Onana yang bergerak tepat ya, arah dia untuk melompat ke kiri. Ketika arahkan tembakan kaki kiri dari Jordan Larsen ini berhasil dibendung oleh tangan dari Onana, dan kita lihat begitu itu pertandingan berakhir, wah dia dikerebutin, dipeluk oleh teman-temannya, menjadi pahlawan. Dan Onana ini tampil oke untuk pertandingan ini, karena sebelumnya juga Onana ini kan banyak dibully juga ya, banyak bahan kecewa dengan penampilan dia karena membuat beberapa blunder juga, sehingga digambarkan dia tidak pas untuk bisa ada di MU kalau dibandingkan dengan David De Gea. Tapi kali ini dia menjadi penyelamat, pahlawan, termasuk dengan Maguire. Jadi kita bisa bayangin tadi kalau tidak ada lompatan fantastis dari Onana untuk membendung sepakan atau penalti dari Larsson, keadaan akan menjadi lain. Ini kan penalti didapat di menit akhir ketika Scott McTominay membuat pelanggaran ada di sana. McTominay sendiri mendapatkan beberapa peluang untuk bisa menjadikan gol, terutama juga di babak kedua. Ada Rashford, ada Højlund, ada Garnacho juga. Garnacho masuk di babak kedua. Peluang-peluang ini tidak bisa menjadikan gol. Mestinya mereka bisa menang lebih dari 2. Tapi ada yang penting yang perlu saya katakan di sini ya buat teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman menyaksikan, melihat penampilan dari calon pemain yang kita akan naturalisasi ya. Kevin Dix tampil tidak tergantikan. Pelatih Copenhagen ya, Jakob Næstrup Hansen, menempatkan dia di jantung pertahanan. Dan dia bermain di bek tengah. Walaupun dia bisa bermain di bek kanan, tapi di Copenhagen sejauh ini terus dalam pertandingan baik di Liga Denmark sampai di Liga Champions, 3 pertandingan semua dia bermain di bek tengah bersama dengan Favre. Ini duet dia ya, dan main baik ya. Memang ada Jellert bermain di sisi bek sayap, juga ada Ankersen di kanan, semua bagus, dan ini menyulitkan bagi pemain-pemain MU di babak pertama. Anthony, Rashford ya, termasuk dengan Højlund untuk bisa masuk sangat sulit karena penjagaan yang ketat. Kevin Dix tampil oke, tampil bagus. Saya pikir ini yang mendasar bagi STY mengambil Dix ini, karena dia bisa melihat bahwa ini pemain yang grade A-nya yang oke. Visi bermain bola, reading the game-nya ini bagus. Kita lihat ketenangan dia. Passing-passing yang dilakukan oleh Kevin Dix ini luar biasa. Jadi seberandai-andai kalau dia bermain di tim nasional, kita semakin kuat memang. Apalagi dengan adanya Jay Ices ya. Di belakang semakin oke, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho. Tinggal bagaimana STY pasti pintar-pintar yang untuk bisa meracik tim ini, dengan bisa saja kalau sudah penuh bisa mendorong juga Yesus ke depan. Dan kalau memang Dix ada, ya memang prosesnya agak panjang ya untuk ke sana.
paling tidak kita berharap dia bisa bermain di 2024 di saat kita ikut kualifikasi Piala Dunia. Karena kita di Maret itu akan bermain 2 kali dengan Vietnam. Ya, pertama di Indonesia dulu sebelum kita ke Vietnam, dan di Juni kita akan bertarung dengan Irak dan Filipina. Ya, kalau dia sudah ada, ini kuat. Saya yakin kita bisa. Bukan tidak mungkin akan lolos ke fase ketiga. Nah, kita akan tunggu nantinya di Piala Asia apakah sudah bisa bermain kalau dikebut dengan. Namun Jai Ises sudah bisa tampil di Piala Asia bersama dengan tim Indonesia kita karena bermain di Qatar di Januari sama Februari. Kalau melihat Kevin Dix kan prosesnya masih agak panjang. Ya, tergantung bagaimana PSSI menggenjot ini semua. Kalau semua bisa sama-sama dengan Nathan Cho akan lebih oke. Tapi kalau melihat dia main, ya teman-teman semua pasti tahu, pasti meyakini ini pemain yang oke punya. Anda bisa melihat ini bermain di Liga Champions, liga tertinggi di Eropa, tidak main-main. Ya, dan dia berada di jantung pertahanan, MU lawannya, dan bermain tandang di Old Trafford. Wah, kalau bukan pemain hebat, pemain bagus, tidak mungkin dia akan bermain di belakang, diberikan kesempatan dan tidak tergantikan. Ini baik sekali. Jadi saya melihat bahwa memang ini pemain berkelas. Dan walaupun Copenhagen sekarang ada di peringkat keempat klasemen sementara di grup A, ya tidak masalah. Tapi yang paling penting di sini kan kita punya pemain yang bagus, yang bermain di Eropa bersama dengan Copenhagen. MU memang sudah membuka peluang. Ya, 3 poin ini masih terasa berat memang. Ada peringkat ketiga, 1 poin di belakang Galatasaray yang mengalahkan mereka di Old Trafford dengan 3-2. Ada Munchen yang saya rasa pasti lolos. Karena Munchen pada kemarin juga sebelum pertandingan MU dengan Copenhagen, Munchen mengalahkan Galatasaray 3-1 di markas Galatasaray. Jadi dengan 9 poin saat ini dari 3 pertandingan, 3 menang, ya tim asuhan Thomas Tuchel ini akan dengan mudah melenggang. Mereka akan mendapatkan 3 pertandingan terakhir, 1 akan melawat ke Old Trafford lawan MU, dan 2 mereka akan bermain di kandang karena mereka mengalahkan Copenhagen juga dengan 2-1, dan mereka akan menjamu Copenhagen di Allianz Arena dan termasuk menjamu Galatasaray. Jadi saya anggap sudah lolos. Tinggal MU ini. Ya, MU harus bisa memenangkan semua pertandingan sisa kalau masih ingin lolos. Tapi kan berat. Selain ada Munchen, mereka harus keluar kandang 2 kali. Harus ke kandang Copenhagen, menghadapi Kevin Dix dan kawan-kawan lagi di Stadion Parken, dan mereka akan menghadapi Galatasaray di Stadion Rams. Jadi ini berat juga ya posisi dari MU. Dan pertandingan lainnya yang terjadi di Liga Champions, wakil Inggris Arsenal itu mencatat kemenangan penting ketika mereka melawat ke Sevilla dan menang 2-1 atas Sevilla dengan 2 gol yang dibuat oleh Martinelli dan Gabriel Jesus. Ini menempatkan Arsenal ada di posisi teratas klasemen sementara dengan 6 poin, 3 menang, ada 3 kali main 2 menang dengan 1 kali kalah. Di belakang mereka ada Lens dari Prancis 1 poin dan 5 poin, dan Sevilla di posisi ketiga ya dengan 2 poin karena Sevilla ada 2 kali imbang dan 1 kali kalah, kemudian PSV di belakang. Sementara itu juara pada 2 musim yang lalu atau juara 14 kali di UCL Madrid ya, itu menang 2-1 juga ketika melawat ke Braga. Ya, Madrid itu di grup C memimpin klasemen. 2 gol dibuat oleh Rodrigo dan Bellingham yang membuat pasukan Ancelotti sekarang memimpin, dan saya rasa mereka akan lolos, sudah 9 poin. Di sana 3 menang dari 3 pertandingan. Napoli juara Italia kemarin, juara Serie A, itu ada dengan 6 poin ya dari 3 pertandingan, 2 menang dan 1 kali kalah. Kemudian Braga di posisi ketiga dan Union Berlin di posisi keempat. Jadi itulah pertandingan-pertandingan yang terjadi di Liga Champions yang bermain sampai di pagi hari tadi atau di dini hari, dan sesuatu yang terbaik yang sudah kita saksikan bersama kembali dengan keberadaan seorang Kevin Dix. Jadi selamat bagi Kevin Dix, boleh kalah dalam pertandingan ini tapi Anda bermain dengan oke. Karena kalau melihat dari statistik pertandingan melawan MU ini 50-50 dalam ball position antara MU dan Copenhagen. Dan MU melepaskan 15 tembakan, ada 5 on target, Copenhagen melepaskan 16 tembakan dan 4 on target di sini. Bahkan dalam akurasi operan itu beda-beda tipis. MU dengan 84%, Copenhagen 83%. Ya, untuk urusan corner kick atau sepak pojok, justru Copenhagen ada di atas. Kevin Dix dan kawan-kawan ada 9 kali corner kick. Ya, ada dapat 9 kali tembakan pojok. MU hanya 5 kali. Jadi sebenarnya pertandingan ini layak berakhir imbang. Ya. Tapi kalau saja
pertandingan pertama El Hanyusi bisa membuat gol, atau dengan Diego Gonçalves di babak pertama di menit-menit awal, ini tentunya akan lain kalau Copenhagen lebih dulu unggul. Jadi itulah info yang perlu saya katakan dalam konten saya kali ini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.